Ya, silakan masuk. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, benar dengan Mbak Dika? Benar. Oke, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Davila Unika Roma. Mbak Dika bisa memanggil saya Davila, Mbak, Kakak, Ibu, senyamannya Mbak Dika saja. Oke? Oke. Silakan Mbak Dika bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika Dwi Kumarasari. Biasanya dipanggil Dika. Oke, saat ini Mbak Dika sedang sekolah, kuliah, kerja, atau bagaimana? Sedang kuliah. Oke, kuliah. Semester berapa Mbak Dika sekarang? Sekarang semester 3. Oke, bagaimana ini kehidupan kuliah akhir-akhir ini Mbak Dika? Akhir-akhir ini sih capek, apa ya, kan padat tugasnya. Nah, itu yang bikin capek. Oke, capek ya sama tugas-tugas kuliah ya, wajar ya karena memang lagi masa-masanya kayak gitu. Oke, Mbak Dika kesini kan ada yang ingin diobrolin pastikan ya. Sebelum kita ke situ, Mbak Dika apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum. Oke, belum ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan prosedur konseling yang akan berjalan saat ini. Yang pertama, ada beberapa kesepakatan yang harus kita buat. Yang pertama terkait waktu pelaksanaan layanan. Nah, di sini kita akan melaksanakan sekitar 25 menit ke depan. Apakah Mbak Dika bersedia? Sudah. Nah, oke. Selain itu Mbak Dika juga gak perlu khawatir terkait kerahasiaan cerita yang Mbak Dika akan ceritakan. Cerita Mbak Dika akan aman dan gak akan menyebar kemana-mana, kecuali nanti ada beberapa hal yang mungkin itu dapat membahayakan Mbak Dika atau orang-orang terdekat Mbak Dika. Saya juga harus mengambil tindakan tentang itu. Apakah Mbak Dika tidak keberatan? Oke, Mbak Dika bisa bercerita apapun senyamannya Mbak Dika, sebebasnya Mbak Dika, tanpa Mbak Dika itu merasa takut kalau cerita Mbak Dika itu benar atau salah, tanpa takut untuk dihakimi dan sebagainya. Saya di sini akan mendengarkan Mbak Dika dengan sepenuh hati. Oke? Oke. Sebelum Mbak Dika bercerita nih, apa sih harapannya Mbak Dika dalam konseling yang akan kita jalani ini? Kalau harapan biar lebih bisa percaya diri aja sih. Oke, lebih percaya diri. Bisa Mbak Dika ceritakan nih, percaya diri kayak gimana nih Mbak Dika lagi rasakan akhir-akhir ini? Rasa nggak percaya diri yang aku rasain bukan di akhir-akhir ini sih, udah dari lumayan lama ya, dari SMP, SMA ya sekitaran gitu lah. Pokoknya kayak takut untuk menyampaikan pendapat gitu, takut juga untuk kayak presentasi gitu. Nah, meskipun udah ada persiapan nih atau udah ada paper yang cukup matang, tetap aja aku tuh ngerasa tremor, kayak pokoknya takut deh. Udah nyoba beberapa hal yang bisa kan, kayak tips-tips nih, kayak lihat orang ini bisa untuk mengurangi rasa percaya diri, tetap ya intinya bisa lebih percaya diri gitu. Tapi kayak di aku kayak nggak begitu nggak begitu kerasa. Oke, mungkin ada peningkatan sedikit gitu, tapi tuh nggak sebegitu berpengaruh. Jadi kayak tetap aja takut, tremor, dan ya gara-gara takut dan tremor itu jadi malah tambah buyar gitu. Ibaratnya yang waktu latihan udah cukup oke, aku bisa, giliran di depan malah blank gitu. Kadang apa yang udah dilatihan sama yang udah maju itu tuh beda sama apa yang udah aku persiapin gitu. Jadi kayak mau nyoba lagi tuh takut, kayak males gitu, aduh. Tapi ya karena setiap harinya atau setiap tugas itu mungkin beberapa hari yang kayak gitu, jadi diusahain terus, tapi tetap aja kayak ngerasa nggak bisa. Oke, Mbak Dika merasa takut, merasa tremor ya kalau sedang berbicara di depan kelas, di depan banyak umum. Nah, Mbak Dika bisa ceritain nggak situasinya itu kayak gimana misalnya? Situasinya ya, kalau
nggak gaduh gitu loh, nggak ngejudge atau nggak ngeremehin, tapi tetap aja aku ngerasanya kecil gitu karena aku kayak ih kok gitu aja nggak bisa sih, kayak yang lain keren-keren deh gitu, minder juga sama teman-teman yang udah bisa gitu. Mbak Dika merasa minder ya dengan teman-teman Mbak Dika yang dirasakan Mbak Dika ini lebih bisa gitu ya. Nah biasanya kalau kayak gitu Mbak Dika, yang dilakukan Mbak Dika apa? Kalau yang bisa aku lakuin ya sesuai kondisi ya, kayak ya udahlah lakuin aja apa yang apa ya, biasanya kan improve itu langsung gitu kan ya, tapi tuh tetap aja ngerasa ah jelek gitu, kayak minder ngeliat yang udah bisa menangani hal tersebut. Kayak kan ada tuh orang-orang yang kalau misalkan apa ya, bukan tremor, pokoknya nggak bisa mengatur untuk kepercayaan dirinya itu tuh bisa yang tenang gitu. Kalau aku tuh gubek gitu loh, kayak orang bingung sendiri. Kadang kan ada beberapa kali itu sharing sama temanku, ada yang dia aku tuh sebenarnya grogi juga, sebenarnya takut, tapi tuh dia bisa terlihat tenang, bisa terlihat kalem. Kalau aku nggak bisa, jadi itu yang bikin aku tambah kayak kok nggak bisa diem gitu loh gitu. Oke, saya ngerti apa yang dirasakan Mbak Dika, rasa minder, rasa takut, gugup itu hal yang wajar, apalagi ngomong di depan banyak umum ya. Biasanya nih apa yang Mbak Dika rasakan sebelum Mbak Dika maju atau berbicara di depan umum? Kalau yang biasanya tuh ya badannya jadi dingin, nggak badannya, tangannya sama kakinya, tapi biasanya sih lebih ke tangannya jadi dingin, pikirannya jadi buyar gitu kak, nggak tenang, nggak deg-degan, berdebar-debar gitu, kenceng banget. Nah itu dari sebelum aku maju, misalkan kalau presentasinya kan aku urutan kedua gitu, nah itu tuh waktu urutan pertama yang udah mau selesai, udah sesi tanya jawab gitu, aku mulai tuh. Kalau misalkan aku di urutan pertama, aku juga udah deg-degan dari sebelum berangkat untuk presentasinya gitu sih. Tuh, kalau lagi kayak gitu, biasanya Mbak Dika lakukan untuk menenangkan diri Mbak Dika gimana? Untuk nenangin, aku sendiri sih nggak nenang, gimana ya? Nggak pernah nyoba nenangin sih. Tapi kayak ya udah gitu jalanin aja. Tapi ya kayak biasanya kayak aku pegang temanku, ih dingin gitu, kayak coba dong lihat minjem tangan lu dingin gak gitu, coba ngeliat. Biasanya orang-orang yang tremor kan juga dingin ya, tapi ada beberapa orang juga yang nggak dingin gitu, atau malah dinginnya nggak sedingin aku gitu. Mungkin kayak ibaratnya kayak coba nyari satu energi yang sama untuk ngebuat aku jadi percaya gitu, oh mungkin ini hal yang wajar gitu, tapi tetap aja waktu di depannya ya nggak bisa dikontrol gitu. Oke, Mbak Dika sering mencoba mencari energi yang sama ya, yang kalau kayak tadi yang Mbak Dika bilang itu tangan Mbak Dika dingin, Mbak Dika akan mencoba mencari teman-teman yang juga dingin kayak gitu ya. Seberapa sering sih Mbak Dika itu mengalami rasa takut nih untuk maju, rasa tidak percaya diri? Seringnya itu mungkin hampir semua atau bahkan semua waktu aku disuruh maju gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin aku bisa handle karena aku udah bisa sama materinya gitu, atau mungkin aku udah memahamin itu atau udah belajar itu dari jauh hari gitu, atau dapat materinya itu dari waktu udah di SMA. Jadi di waktu kuliah ini kayak oke, aku bisa karena aku udah tahu itu dari SMA dan aku menguasai itu banget gitu. Tapi kalau misalkan untuk materi atau teori yang mungkin masih aku cari sendiri dan aku rampai sendiri, itu aku kurang percaya diri karena kayak aduh bener nggak ya, aduh salah nggak ya, teman-teman ini mudeng nggak ya sama apa yang sampein itu sih. Jadi seberapa seringnya lebih sering, tapi ada beberapa hal yang enggak. Oke, jadi ternyata ada beberapa hal yang kalau Mbak Dika udah cukup menguasai, Mbak Dika tidak akan merasakan tremor itu kayak gitu ya.
Oke. Biasanya nih apa yang ada di pikiran Mbak Dika kalau Mbak Dika itu lagi tremor? Pikiranku itu takut kayak mikir teman-teman bakal paham gak ya sama apa yang aku sampaikan, kayak aku ngomongnya bener gak ya, aku aduh kok belibet ya, aku takut nanti waktu di depan belibet gitu. Itu juga kayak karena juga kesel sama materinya, kayak ih materinya tuh susah, aku nggak mudeng gitu, gimana aku bisa nyampein itu ke teman-teman kalau aku pun kebingungan gitu kan. Ibaratnya kayak kita mau ngajarin sesuatu ke orang tapi kita belum paham banget kan, jadi kayak apa sih gitu, gimana mereka bisa paham kalau aku sendiri pun nggak paham gitu. Oke, kalau kayak gitu nih, biasanya Mbak Dika rasakan itu apa? Apakah kalau lagi tremor, apakah Mbak Dika itu kayak kecewa ke diri Mbak Dika sendiri? Kecewa, nggak kecewa sih, paling agak kesel gitu karena nggak bisa apa ya, mengikuti ekspektasiku, kayak aku berharapnya begini tapi hasilnya ini gitu. Jadi kayak ya Allah gitu. Udah dan apa waktu untuk merangkai hal tersebut gitu kan, itu juga butuh waktu dan butuh riset gitu kan ya. Jadi itu kayak kebawa sia-sia gara-gara aku pun tremor. Aku gitu. Tadi Mbak Dika menyinggung tentang ekspektasi nih. Sebenarnya apa sih ekspektasinya Mbak Dika yang Mbak Dika inginkan kayak gitu? Ekspektasiku sih pengennya bisa ya menjelaskan secara lancar, kayak misalkan kayak dosen atau guru-guru asal gitu kan, kayaknya ngomong sambil nge-PPT atau ditambah-tambahin sama apa ya materi-materi gitu yang nyambung ya. Kalau sedangkan aku nyoba tuh kayak ngalor ngidul gitu loh, kayak aneh gitu, dan aku kayak ngerasa pengen kayak gitu tapi ya itu nggak bisa, nggak tahu, susah aku bisa jelasinnya sesuai apa yang udah aku cari, nggak bisa disambung-sambungin sama yang lain. Mungkin ada beberapa yang bisa tapi tuh kebanyakan yang gagal, jadi kayak aku biasanya kayak udah ngejelasin di tengah-tengah kayak jadi udah lupakan habis itu gitu. Jadi kayak aku merasa kayak mana ya teman-teman ngeliat aku gitu, kayak aku pengennya perfect gitu, tapi ya meskipun ada beberapa yang teman kayak support gitu, tapi tetap aja ya makasih sih aku disupport kayak oke udah bagus deh kan gitu, tapi tetap aja aku merasa kok nggak bisa sih gitu ke diri sendiri. Oke, Mbak Dika barusan bilang Mbak Dika pengen bisa lancar untuk ngobrol nih. Kalau lagi ngejelasin Mbak Dika pengen bisa lancar ngejelasin kayak guru, kayak dosen kayak gitu, bisa mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita kayak gitu ya. Tapi kenyataannya Mbak Dika sekarang masih belum bisa ya untuk melakukan hal itu. Mbak Dika masih mencoba-coba untuk bisa lebih percaya diri di depan banyak orang, di depan teman-teman Mbak Dika. Itu hal yang udah bagus banget Mbak Dika lakukan. Mbak Dika bisa terus mencoba-coba kayak gitu kan ya. Oke, apa yang biasanya Mbak Dika katakan nih ke diri Mbak Dika supaya memotivasi diri Mbak Dika kalau Mbak Dika lagi merasa tremor atau takut untuk berbicara di depan teman-teman? Kalau motivasi ya lebih ke kayak jatuhnya bukan motivasi, kayak bodo amat gitu. Nggak tahu deh, kayak gini, ya udahlah salah sekarang nggak apa-apa, tapi nanti dibenerin. Tapi waktu dibenerinnya itu tuh nggak bisa lagi, kayak susah, kayak aku kadang ngerasa kayak ngebuang-buang waktu juga karena memikir kayak ya udah nanti coba lagi bisa, tapi tetap aja gagal mulu. Jadi ya gitu. Dan sama motivasi itu sih ngeliat temen-temen yang bisa gitu, yang lain bisa kok, kamu juga bisa lah pastinya kan, sama-sama belajar gitu juga waktunya. Di sini kan waktunya belajar, jadi nggak apa-apa salah itu sih. Tapi kadang juga ngerasa kayak itu ngebuang waktu gitu loh, karena kayak terlalu mengulur-ulur, kayak aku rasa terlalu menyantaikan diriku dengan motivasi itu gitu.
bisa dijelaskan nggak kayak mengulur waktu yang kayak gimana tuh? Kayak misalkan nih, kan aku kayak ya udah semua orang tuh belajar, semua orang itu apa ya bisa salah. Nah itu tuh kayak aku setiap aku maju dan kurang perfect bilang kayak gitu. Nah nanti kayak gitu lagi, jadi kayak ngerasa aku membuang-buang waktu ya. Ya oke, aku emang apa ya coba meningkatkan hal itu, tapi tuh kayak aku merasa memanjakan diri aku dengan kata-kata itu gitu. Oke, Mbak Dika ngerasa motivasi yang Mbak Dika yang ada pada diri Mbak Dika itu kayak bikin mengulur waktu, terus membuat Mbak Dika itu kayak terlena kayak gitu kan ya. Oke. Ada nggak apakah ada support system dari Mbak Dika yang membuat yang biasanya itu berpengaruh untuk mengurangi rasa tidak percaya diri Mbak Dika? Support systemnya nggak tahu. Ada nggak ya Kak, kalau yang untuk apa sih percaya diri ini, untuk kayak misalkan maju-maju untuk menyampaikan pendapat gitu sih ya, mungkin teman-teman kelas gitu kan, misalkan kadang aku rasanya biasa aja tapi teman kelas bilang ih udah bagus kok, udah ini gitu. Oke, aku ngerasa oh udah bagus ya, oh berarti aku ada peningkatan nih gitu. Itu support system yang membuat aku oke deh, oke nggak apa-apa belajar, oke nggak apa-apa salah terus nggak apa-apa, tapi ya itu kadang aku mikirnya lagi kayak aku terlalu memanjakan diriku. Nah kalau untuk dari yang spesifik banget nggak ada sih. Oke. Tadi kan teman-teman Mbak Dika itu biasanya kan kayak memuji ya, kayak udah bagus kok Mbak Dika, udah bagus kok Dika gitu ya. Nah, gimana perasaan Mbak Dika saat menerima pujian itu? Ngerasa sedikit puas bisa, karena kan udah berkali-kali kayak aku ngerasa ih apa sih, ngomong apa sih aku nih gitu. Sedikit puas karena usahaku sedikit terbayar ya, meskipun aku di situ ngerasanya nggak perfect, tapi ada teman-teman yang bilang ya gitu ya, aku jadi senang. Oke, jadi seneng ya. Seberapa sering teman Mbak Dika itu biasanya mensupport Mbak Dika? Kalau supportnya ya, kalau waktu aku ngerasanya presentasiku mendingan oke, kan biasanya aku ada beberapa hal yang kayak menurutku ancur-ancur banget gitu. Nah itu kayak ya ada yang bilang gak apa-apa kok gitu, tapi kan nggak apa-apa kok, bukan bagus kok, aku sadar kok gitu. Dan tapi kalau waktu misalkan yang menurutku oke, udah agak mendingan nih dari yang waktu itu waktu itu Teman-teman Mbak Dika itu biasanya dia suka apa ya? Teman-teman Mbak Dika itu biasanya kalau lagi Mbak Dika bukan ada di yang bagus nih, maksudnya kayak lagi Mbak Dika lagi anjur-anjurnya, gimana respon mereka? Responnya kayak ya udah nggak apa-apa kok, udah kayak misalkan udah nggak apa gitu, udah bagus gitu, tapi beda, aku rasanya beda di akunya, tapi kayak tak ya aku rasanya waktu nggak aku presentasi tapi waktu aku bagus itu itu kan kayak ngasih validasi gitu, sama yang aku jelek itu beda gitu vibes-nya. Kadang aku rasanya beda sih, jadi itu yang membedakan hal itu. Tapi sebenarnya kata-katanya sama, anunya sama, tapi nggak tahu vibes-nya apa, mungkin karena aku rasanya itu ya ala bohong gitu makanya jadi vibes-nya beda gitu. Oke, kalau ini ya, kalau apa yang ada di bayangan Mbak Dika kalau misalnya Mbak Dika ini bisa lancar untuk ngomong di depan bayangan? Bayangan aku bayangan, maksudnya bayangan gimana? Maksudnya kayak misalnya kayak seru ya ternyata bisa ngobrol di banyak umum, kayak yang kamu impikan tuh kayak gimana sih gitu? Kalau kayak gitu
iya kayak aku merasa ngeliat orang-orang yang bisa ngomong di depan umum dan bisa mengkondisikan gitu, nggak apa ya, nggak terpaku. Itu keren sih karena kan bisa langsung gitu loh, ibaratnya kayak dia nyelesain masalah dengan 1 detik gitu. Itu keren sih menurutku dan aku pengen itu, tapi ya akunya termasuk orang yang apa sih, nggak bisa tenang gumpok gitu. Jadi keren aja kalau ngeliat orang dan aku pengen, tapi susah. Oke, menurut Mbak Dika nih, apa langkah kecil yang bisa Mbak lakukan untuk mengurangi rasa takut itu? Langkah kecil ya, ya itu sih ya nyoba itu terus, tapi nggak tahu ya, aku merasanya kurang efektif aja. Tapi ya itu kayak kemana lagi kalau nggak Coba. iya kecil kan ya, tapi kekecilan menurutku. jadi kayak ih lama banget gitu misalnya. Saya ya mungkin aku nggak ngeliat sih perjuangan orang-orang yang udah bisa ngomong secara langsung dan lancar gitu, tapi tetap aja kayak ya mungkin aku terlalu menuntut diriku sendiri karena aku nggak tahu perjalanan mereka gimana, tahu mereka itu merasakan struggle yang sama kayak apa, aku nggak tahu ya. Aku taunya waktu mereka udah bisa, jadi mungkin aku terlalu menuntut diri aku, tapi kadang juga kayak enggak gitu loh, aku terlalu apa ya, kayak meremehkan kayak ibaratnya memojokkan diriku sendiri, kayak tuh harusnya bisa tapi kan nggak bisa. Oke, itu perasaan yang gak enak banget yang untuk diri Mbak Dika. Apalagi Mbak Dika sering memojokkan diri Mbak Dika sendiri kayak gitu. Nah, apakah Mbak Dika udah pernah nyoba ini tips-tips yang menurut Mbak Dika nih works untuk diri orang lain, atau Mbak Dika pernah nggak diskusi sama mereka-mereka yang udah bisa ngobrol di depan banyak dan menanyakan apa sih tips and trick mereka kayak gitu? Kalau tips and trick dari teman-teman sendiri sih belum pernah ya, karena atau aku merasa minder aja dulu kalau mau ngobrolin tentang itu. Itu yang pertama, itu dari SMA pun kayak gitu. Nah terus kalau misalkan tips and trick sendiri yang aku coba itu tuh yaitu yang pertama, coba kuasain materi itu ya, meskipun kadang susah dicari, susah dimengerti, tapi aku bakal nyoba mengerti itu ya, meskipun nanti penyampaiannya beda juga sama apa yang aku bakal sampaikan itu. Yang pertama aku bakal coba memahami, yang kedua coba ngomong sendiri gitu atau mempraktekkan, itu cukup lumayan gitu sih, bagus. Tapi kalau untuk hafalan, kalau untuk yang jelasin gini, yang dimana kita mengkondisikan teman-teman sekelas juga, itu susah. Nah kalau sama apa ya, kalau ngomong di cermin sih pernah beberapa kali, tapi itu karena kayak malas nih cermin, jadi lebih ke ya udah ngomong sendiri aja gitu. Oke, jadi Mbak Dika udah beberapa kali, udah banyak hal yang Mbak Dika coba ya, kayak ngomong di depan cermin, ngomong sendiri, terus mencoba untuk memahami isi materi dari yang akan dijelaskan kayak gitu. Kalau ini kan Mbak Dika udah semester 3 kan ya, udah banyak pastinya kayak tugas-tugas presentasi kayak gitu kan ya. Nah, semisal nih besok ada tugas presentasi, apa yang akan Mbak Dika lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Mbak Dika? Kalau gitu sih aku itu memahami materinya, tapi ya itu kalau materinya susah pun aku uring-uringan gitu kan, kayak nggak tahu apa maksudnya. Kan kadang ada beberapa hal yang kayak kita nggak mudeng ya, meskipun udah dicari di AI, kayak carikan dengan jelaskan dengan bahasa baik, kayak tetap aja bulat muter gitu, bingung ya. Itu sih, itu yang bakal aku lakuin, meskipun ya kadang untuk mencari informasi yang bakal enak ditangkap itu susah, itu yang aku lakuin. Habis itu kalau udah mentok, biasanya aku baca aja PPT
PPT-nya. Kan biasanya PPT udah ada tulisannya tuh. Ya meskipun mereka nggak mudeng juga, nah itu yang bikin aku kadang rasa kayak nggak bisa ini gitu, nggak bisa ngomong di depan umum gitu. Oke, Mbak Dika akan mencoba untuk memahami isi materi ya, walaupun sebenarnya sulit. Ada beberapa materi yang Mbak Dika rasa itu sulit untuk dicari nih, untuk dipahami oleh Mbak Dika sendiri dengan Mbak Dika belajar sendiri kayak gitu kan ya. Oke, tadi Mbak Dika udah cerita banyak hal segala macam tentang struggle Mbak Dika terkait rasa tidak percaya diri untuk ngobrol di depan kelas. Bisa Mbak Dika utarakan apa insight yang Mbak Dika dapat selama sesi konseling ini berjalan? Insight-nya ya, aku sadar kalau aku terlalu aku rasanya agak terlalu pelin-pelan, kadang merasa terlalu memporsir diri, kadang juga kayak memanjakan diri aku sendiri gitu. Itu yang pertama. Habis itu juga terlalu membandingkan diri aku sama orang lain yang nggak tahu itu struggle-nya di mana, tapi lihat bagusnya nih, tapi dibandingin sama diri kita yang masih terstruggle di situ. Nah, habis itu juga aku sadar kalau sebenarnya itu nggak apa-apa sih belum bisa sekarang, belajar pelan-pelan. Ya itu balik lagi aku nyata menuntut diriku pengen lebih bisa lagi. Itu sih yang aku sadarin dari diri aku, dari masalah aku pengen bisa bicara depan umum. Oke, bagaimana perasaan Mbak Dika dari tadi sebelum konseling tadi sama setelah konseling tadi? Sebelum konseling sih kayak itu ya, takut juga dijudge, kan ini termasuk kayak ngomong juga ya. Nah sekarang tuh udah lega aja sih, udah biasa ngutarain itu. Soalnya kan aku bilang lagi pernah nggak mau diskusi ini sama teman karena aku dijudge. Nah karena di sini aku bisa ngutarain semua, jadi kayak lega aja, dan aku ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa, belajar pelan-pelan gitu. Oke, tadi Mbak Dika udah banyak nih ceritain segala macam tentang struggle Mbak Dika. Terus Mbak Dika juga sudah menemukan insight yang Mbak Dika dapat dari proses konseling ini. Mbak Dika juga sudah merasa lega setelah konseling ini. Jadi saya akan mencoba merangkum apa yang sudah kita bahas dari tadi. Mbak Dika itu takut untuk berbicara di depan umum. Mbak Dika itu sering merasa minder kayak gitu ya, tremor. Biasanya kalau Mbak Dika udah takut tuh tangan Mbak Dika merasa dingin kayak gitu ya. Kemudian Mbak Dika kalau lagi kayak gitu, Mbak Dika biasanya mencoba mencari teman dengan energi yang sama kayak gitu. Apakah itu benar? Oke, apakah dari Mbak Dika tadi juga sudah bilang kalau ada presentasi nih, misalnya besok ada presentasi, Mbak Dika akan langkah yang akan Mbak Dika ambil itu Mbak Dika akan mencoba untuk memahami isi materi dengan baik, walaupun sebenarnya materinya susah untuk dipahami seperti itu ya. Kemudian langkah terakhir banget nih, kalau misal Mbak Dika udah nggak bisa, Mbak Dika akan membaca isi PPT yang sudah Mbak Dika buat seperti itu. Dari Mbak Dika sendiri, apakah ada yang ingin diceritakan lagi oleh Mbak Dika? Kayaknya udah sih. Ya, jadi di sini Mbak Dika udah menemukan insight. Jadi di sini Mbak Dika udah menemukan insight sendiri terkait permasalahan yang Mbak Dika obrolin. Mbak Dika sudah menentukan juga langkah apa yang akan Mbak Dika lakukan saat ada presentasi. Itu sudah hal yang bagus, karena waktu yang kita gunakan sudah banyak nih, Mbak Dika udah banyak banget cerita. Jadi saya cukupkan pembahasan kita di sini. Semisal Mbak Dika masih ada yang ingin diutarakan atau Mbak Dika masih ada yang ganjel, Mbak Dika bisa menghubungi saya lagi. Nanti kita atur jadwal untuk melaksanakan konseling lagi seperti itu. Apakah Mbak Dika apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih ya Mbak Dika sudah berani cerita di sini. Padahal
tadi Mbak Dika juga mention kalau Mbak Dika itu takut untuk cerita ke teman-teman Mbak Dika, dan Mbak Dika dengan sukarela dan terbuka cerita ke saya sebagai orang baru nih di hidup Mbak Dika gitu kan ya. Itu suatu hal yang luar biasa banget, Mbak Dika bisa percaya kepada saya sangat terhormat nih jadi orang yang bisa dipercaya oleh Mbak Dika. Saya cukupkan ya, semoga Mbak Dika bisa terus berkembang